A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, selain harus menjaga diri dari segala hal yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa atau justru dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri, tentunya ada amalan utama yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim, yang mana amalan-amalan tersebut biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika berada pada bulan suci Ramadan. Maknanya kata al-jud di situ lebih identik kepada benda ataupun harta. Jadi dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita perbanyak sedekah, kita perbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap amal kebajikan yang kita lakukan pada bulan puasa Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan dengan jumlah berkali lipat ganda. Allahu a'lam bissawab, berapa jumlah pahala yang akan kita dapatkan terhadap setiap amal kebajikan yang kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang darinya tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkainya menghasilkan 100 biji, yang artinya setiap amal kebaikan yang kita lakukan, infak yang kita berikan, sedekah yang kita berikan, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat ganda. Berbeda dengan bulan puasa Ramadan, bisa jauh lebih jumlahnya daripada 700 lipat kali ganda yang itu dilakukan selain daripada bulan Ramadan. Maka dari itu, sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa harta kita akan berkurang ketika kita infakkan. Jangan merasa harta kita akan semakin sedikit ketika kita sedekahkan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Artinya, tidak ada orang yang lantas menjadi miskin karena sedekah. Dan dari hadis lain juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqata la tudfi'u an ahliya harral kubur." Sesungguhnya sedekah itu memadamkan api siksaan di alam kubur. Dari hadis lain juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Terdapat 7 golongan yang kelak akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu.
yaitu seseorang yang mensedekahkan hartanya dan ia bersembunyi untuk memberikan sedekahnya. Artinya sedekah ia tidak diketahui oleh orang lain, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya, dalam kita memberikan sedekah, dalam kita memberikan infak, jangan sampai ada unsur takabbur di dalamnya, jangan sampai ada unsur riya di dalamnya. Karena kebanyakan fenomena yang ada pada saat sekarang ini, orang bersedekah dengan tujuan supaya mendapat pujian daripada orang lain, atau dalam bahasa Arab dikatakan dengan istilah ujub, ingin mendapat pujian dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Bukan tidak banyak orang yang menginfakkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya dengan tujuan supaya orang-orang mengenal dia sebagai orang yang baik, sebagai orang yang dermawan. Justru inilah yang dapat menghilangkan nilai daripada sedekah itu sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Jangan kau hilangkan, jangan kau hapus, jangan kau rusak nilai sedekahmu karena suka mengungkit atau membuat sakit si penerima. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut menjelaskan kepada kita, dalam memberikan sedekah, memberikan infak kepada orang lain, tentunya ada adab-adab yang harus kita perhatikan, agar apa yang kita berikan kepada orang tersebut tidak membuat ia sakit hati. Itulah indahnya Islam, mengajarkan kita dari segala hal yang kecil sampai yang paling besar. Di sisi lain ternyata sedekah itu memiliki keutamaan. Dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan salah satu daripada keutamaan sedekah itu juga adalah inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan api siksaan di alam kubur. Setiap kita kelak akan merasakan yang namanya mati, dan kelak kita juga akan ditempatkan di alam kubur. Jadi kalau kita tidak menginginkan adanya siksaan di alam kubur, maka perbanyaklah sedekah. Bahkan seorang mutawali Sya'rawi berkata, kullama zadat sadaqah zada rizku. Semakin kau banyak bersedekah, maka rezeki yang akan diberikan kepadamu semakin berlimpah. Artinya, ternyata sedekah itu juga bisa memancing rezeki lebih banyak lagi. Maka dari itu, mari kita perbanyak sedekah dan infak kita. Kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita perhatikan orang-orang fakir, orang miskin, atau mungkin kita lihat masjid atau musola yang ada di daerah kita yang memang butuh bantuan dana supaya masjid itu bisa cepat selesai prosesnya, maka cepat-cepatlah kita berikan sebagian harta kita di jalan Allah dengan menyalurkannya ke masjid, atau kita berikan kepada fakir miskin. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha. Ada 3 hal yang kelak mengiringi seorang mayit. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Apa itu? Yang pertama adalah keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Fayarji'an isnani wa yabqa wahid ma'ahu. 2 yang akan kembali dan 1 yang akan kekal bersamanya. Apa 2 hal yang akan kembali tersebut? Keluarga dan hartanya. Dan apa yang akan kekal bersamanya? Amal perbuatannya yang akan kekal bersamanya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggal dunia nanti, walau kita memiliki harta yang berlimpah ruah, tanah berada di mana-mana, bangunan mewah tersebar di setiap tempat, tapi tidak pernah kita berikan sebagian harta kita di jalan Allah, meninggal kita dunia, maka tidak ada apa yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kelak yang akan menikmati harta tersebut ketika kita meninggal? Istri kita, anak kita yang akan menikmati.
Makanya harta yang kita tinggalkan kelak akan menjadi warisan. Harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Akan tetapi harta yang kita gunakan di jalan Allah, inilah yang akan menjadi amal kita. Dan bisa menjadi modal kita untuk dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama, amalan utama yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Lantas amalan yang kedua yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan puasa Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini sering kita kenal dengan istilah tadarus. Tadarus diambil dari kata darasa yadrusu yang artinya mempelajari, mengkaji, menelaah atau mengambil pelajaran. Sedangkan tadarus itu sendiri memiliki makna saling belajar atau mempelajari secara lebih mendalam. Jadi ketika ada saudara kita yang membaca Al-Quran, terdapat bacaan yang salah, kita yang mendengarkan dan kita tahu kalau itu bacaannya merupakan bacaan yang salah, maka kita islah bacaan tersebut. Disinilah kita saling belajar, mentasmi sahabat kita yang membaca, dan juga sebaliknya kita ditasmi ketika kita membaca. Jadi jangan kita cepat-cepat membaca Al-Quran hanya untuk mengejar supaya cepat khatam Al-Quran. Bahkan dalam satu bulan itu bisa sampai 2-3 kali khataman Al-Quran dengan catatan bacaan yang salah. Ini juga tidak betul. Ini juga tidak bagus. Memang lebih bagus kalau dalam satu bulan itu kita bisa mengkhatamkan Al-Quran bisa sampai 10, 20, 30 atau bahkan lebih daripada itu. Masya Allah. Belajar dari seorang Imam Asy-Syafi'i. Beliau dalam satu hari dapat menghatamkan Al-Quran 1 sampai 2 kali. Maka dalam satu bulan beliau bisa khatam Al-Quran lebih daripada 30 kali khatam. Ada sebagian mengatakan sampai 60 kali khataman Al-Quran dalam setiap bulannya. Bayangkan. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari. Dalam setiap harinya ia mampu untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali. Dan ini disampaikan oleh Syekh Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dhahabi dalam kitab Syiaru A'lami An-Nubala. Bukan itu saja. Di sisi lain, ada sebuah kisah dalam hal membaca dan menghatamkan Al-Quran. Datang dari seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Abi Bakar bin Ayyas. Diceritakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim bahwasanya Ibrahim bin Abi Bakar bin Ayyas merupakan seorang ulama yang rajin khatam Al-Quran. Maka pada suatu ketika tatkala ajal ingin menjemput Ibrahim bin Ayyas tersebut, putrinya menangis duduk di sampingnya. Lalu Ibrahim bin Ayyas berkata kepada putrinya tersebut, "Wahai putriku, kenapa engkau menangis? Apakah kau takut Allah akan menyiksaku padahal aku sudah menghatamkan Al-Quran lebih daripada 24.000 kali khataman." Masya Allah, 24.000 kali khataman Al-Quran. Bagaimana kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan kita pada saat sekarang ini? Selama kita hidup, Allah berikan kepada kita umur yang panjang sampai 40 tahun, 60 tahun atau bahkan 80 tahun. Sudah berapa banyak kita menghatamkan Al-Quran? Atau jangan-jangan di bulan puasa Ramadan sekalipun kita tak pernah menghatamkan Al-Quran. Hanya sekedar mengikuti tadarus atau mungkin hanya sekedar membaca di rumah sendiri tapi tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Memang dalam membaca Al-Quran tersebut kita tidak dituntut untuk cepat-cepat menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi yang penting di situ adalah bagaimana kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Karena kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wa likulli hasanatin bi athri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah,
maka Allah akan berikan kepadanya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu merupakan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau dalam satu hari kita membaca Al-Quran sampai 1 juz, atau mungkin sampai 2 juz, berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dalam satu hari kita mungkin hanya membaca 1 ain saja, sudah berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan, kebaikan yang kita dapatkan. Tapi faktanya, kita lihat dengan keadaan zaman sekarang, anak-anak muda, apa yang mereka lakukan dengan bulan suci Ramadan ini. Lebih betah mereka dengan gadget mereka, dengan HP mereka dibandingkan Al-Quran yang seharusnya mereka baca setiap saat. Apalagi sekarang kita dalam musim pandemi COVID-19 yang kita dianjurkan untuk mengisolasi diri di dalam rumah. Inilah kesempatan kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Ketika kita membaca sesuatu yang ada dalam gadget kita, dalam HP kita, membaca WhatsApp, membalas WhatsApp, berjam-jam kita mampu berada di depan gadget tersebut, berjam-jam kita mampu berada di depan HP tersebut sembari ketawa, bahkan kadang pun tidur kita itu tersita karena hanya untuk membalas chattingan oleh teman-teman kita. Tapi kenapa ketika Al-Quran itu disodorkan kepadanya, mungkin dalam jangka waktu 5 menit saja ia sudah merasa jenuh terhadap Al-Quran? Ada apa dengan keadaan kaulah muda saat sekarang ini terhadap Al-Quran? Atau jangan-jangan Al-Quran ini cuma dijadikan hanya seperti kitab biasa seperti yang lainnya? Mereka tidak tahu, mereka tidak paham betapa banyak keutamaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan seorang penghafal Al-Quran itu sudah dijamin surga untuknya, dan bahkan ia dapat mendatangkan syafaat untuk orang-orang terdekatnya. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan puasa Ramadan ini. Setidaknya kita tingkatkan dengan sedekah kita, kita tingkatkan dengan bacaan Al-Quran kita yang selama ini jarang kita membacanya, atau mungkin justru tidak pernah kita membukanya. Al-Quran cuma kita jadikan pajangan di lemari. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus dalam puasa di bulan Ramadan ini, dengan memperbanyak sedekah dan memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.